Bagaimana jadinya jika anak memiliki semangat besar untuk belajar, tetapi ditolak sekolah hanya karena ia berbeda? Padahal, pendidikan seharusnya menjadi hak bagi semua anak, bukan hanya bagi mereka yang dianggap normal oleh masyarakat. Mungkin orang-orang di luar sana bilangnya anak-anak ini setelah lulus mau jadi apa sih? Para penyandang disabilitas di Provinsi DKI Jakarta masih kesulitan mendapat akses pendidikan karena minimnya jumlah sekolah tingkat SD, SMP, di mana dan SMA inklusi kekurangan yang guru tersedia. pendamping khusus atau GPK ini masih menjadi persoalan serius dalam Bu, anak saya kan normal, tidak berkebutuhan khusus. Kenapa disamakan dengan berkebutuhan khusus? Pokoknya intinya di sini, anak saya dipisahkan dengan anak autis. Every learner matters and matters equally, sebagaimana dinyatakan oleh UNESCO. Pernyataan ini diperkuat oleh Temple Grandin yang mengatakan bahwa the world needs all kinds of minds. Kedua pernyataan tersebut mengingatkan kita bahwa setiap anak, termasuk anak berkebutuhan khusus, memiliki hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang layak. Masih ada anak yang harus pergi jauh karena sekolah terdekat belum siap menerima mereka. Padahal, dalam Permendiknas nomor 70 tahun 2009 tentang pendidikan inklusif dijelaskan bahwa peserta didik yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, sosial, maupun potensi kecerdasan dan bakat istimewa berhak memperoleh pendidikan secara inklusif sesuai kebutuhan dan kemampuannya. Lalu, apa yang sebenarnya menyebabkan ketimpangan pendidikan inklusif masih terus terjadi hingga saat ini, khususnya di Kabupaten Kuningan? Setiap anak berhak mendapatkan pendidikan, namun kenyataannya, hak tersebut belum sepenuhnya dirasakan oleh semua anak. UNICEF dalam laporan analisis lanskap tentang anak penyandang disabilitas di Indonesia tahun 2023 menyebutkan bahwa sekitar 36% anak penyandang disabilitas di Indonesia tidak bersekolah. Jika kita melihat di Kabupaten Kuningan, berdasarkan data Dapodik Jabar dari Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, per 24 Februari 2026, Kabupaten Kuningan memiliki 15 SLB, terdiri dari 4 SLB negeri dan 11 SLB swasta. Jumlah siswa SLB mencapai 1.425 siswa dengan 218 guru dan 410 rombongan belajar. Pertanyaan pentingnya adalah, berapa jumlah seluruh ABK usia sekolah di Kabupaten Kuningan? Berapa yang berada di sekolah inklusi dan berapa yang belum bersekolah? Data publik tersebut masih belum sepenuhnya terlihat secara menyeluruh. Disinilah letak ketimpangannya. Masalahnya bukan sekedar apakah Kuningan memiliki SLB atau tidak, tetapi apakah jumlah sekolah, guru, fasilitas, dan layanan sudah benar-benar sebanding dengan kebutuhan ABK. Penyebab utama adalah akses sekolah yang belum merata. Tidak semua anak tinggal dekat dengan SLB atau sekolah inklusi. Bagi keluarga yang memiliki anak dengan kebutuhan pendampingan khusus, jarak dan transportasi dapat menjadi hambatan besar. Penyebab kedua adalah keterbatasan guru pendamping dan tenaga pendidik yang memahami pendidikan inklusif. Pendidikan inklusif tidak hanya membutuhkan sekolah yang menerima ABK, tetapi juga guru pembimbing khusus, metode pembelajaran yang fleksibel, dan lingkungan belajar yang mendukung. Penyebab ketiga adalah data yang belum sepenuhnya terintegrasi. Open Data Jabar memang menyediakan data jumlah SLB dan guru SLB. Tetapi untuk memahami masalah secara utuh, kita juga membutuhkan data tentang ABK usia sekolah, ABK di sekolah inklusi, dan ABK yang belum bersekolah. Dampaknya tentu sangat serius. Ketika akses sekolah terbatas, fasilitas belum siap, dan pendampingan kurang memadai. Banyak ABK yang tertinggal dalam proses belajar. Padahal ABK bukan tidak mampu belajar. Mereka hanya membutuhkan cara belajar yang berbeda. Jika sistem pendidikan belum mampu menyesuaikan diri, maka yang perlu diperbaiki bukan anaknya, melainkan sistem pendidikannya. Karena itu, solusi pertama yang perlu dilakukan
adalah memperkuat pendataan ABK secara menyeluruh agar kebutuhan setiap anak dapat dipetakan dengan lebih jelas. Solusi kedua adalah memperkuat sekolah inklusi. Bukan hanya menetapkannya secara administratif, sekolah perlu dipersiapkan dengan guru pembimbing khusus, guru reguler yang terlatih, fasilitas ramah disabilitas, serta metode pembelajaran yang fleksibel. Solusi ketiga adalah pemerataan guru dan pelatihan berkelanjutan. Guru reguler perlu dibekali pemahaman tentang pendidikan inklusif, sementara guru pendamping khusus perlu tersedia lebih merata. Dan yang tidak kalah penting, masyarakat juga perlu membangun kesadaran bahwa ABK bukan beban, melainkan anak-anak yang memiliki hak, potensi, dan masa depan yang sama. Ketimpangan akses pendidikan inklusif harus dilihat sebagai persoalan bersama. Selama masih ada anak yang kesulitan mendapatkan pendidikan hanya karena kondisinya berbeda, maka pendidikan yang adil belum benar-benar terwujud. Data nasional menunjukkan bahwa masih banyak anak penyandang disabilitas yang belum mendapatkan akses pendidikan yang layak. Sementara di Kabupaten Kuningan, meskipun layanan pendidikan khusus sudah tersedia, tantangan seperti pemerataan akses, kesiapan sekolah inklusi, keterbatasan guru pendamping, dan kurangnya data yang terintegrasi masih perlu diperbaiki. Karena itu, kami mengajak pemerintah untuk memperkuat kebijakan dan pendataan, sekolah untuk menciptakan lingkungan belajar yang lebih ramah inklusi, guru untuk terus didukung dan dilatih, serta masyarakat untuk berhenti memberi stigma kepada anak berkebutuhan khusus. Anak berkebutuhan khusus tidak membutuhkan belas kasihan. Mereka membutuhkan kesempatan untuk belajar, diterima, berkembang, dan memiliki masa depan yang sama seperti anak-anak lainnya.